Bagaimana ternyata bukan uang saja ya yang kita tahu itu ada berapa, tapi potensi-potensi klien yang akan jadi uang gitu sesungguhnya. Oke, jadi lebih tahu selain mengatur uang, tapi tadi ini juga ya, building tim juga ya. Karena memang building tim, Bapak Ibu perlu kita ketahui itu yang lumayan tidak mudah ya dalam menjalin sebuah usaha yang baru. Kita pengen buka cabang dan lain-lain itu harus dengan baik, betul ya. Nah, saya mau tahu nih, kira-kira nih sebelum Bapak Ibu nanti kan baca bukunya, nanti bisa ikutan coachingnya juga. Kebetulan ada ada coaching ini juga ya, ada free coaching juga nanti untuk Bapak Ibu yang beruntung ya, betul Sensei? Boleh nanti diinformasikan. Nanti diinformasikan oleh Mbak Lilia, nanti luar biasa. Sebelum nanti Bapak Ibu mencicipi langsung bagaimana coaching dan bukunya, mau tahu dulu nih, kira-kira yang paling bermanfaat bagi Mas Eko, Mas Edo, saya jadi ingat Mas Eko ya, Mas Edo ya, yang paling bermanfaat di buku ini apa kira-kira? Yang paling bermanfaat dalam bisnis yang sehingga bisa mendobrak omset bisnisnya. Paling bermanfaat bagi saya mungkin pertama dari diri sendiri dulu sih ya. Dari sendiri dulu. Jadi sebenarnya semuanya bermanfaat sih. Nah iya. Semuanya kan bermanfaat. Iya, yang paling banget itu saya punya visi ya. Visi untuk ke depan itu saya bisa melihat secara holistik tadi. Bisnis saya itu bisa sampai mana dengan targetan saya 5 tahun. Jadi itu yang paling bermanfaat itu kan, semangat motivasi yang diberikan. Jadi yang saya dapat juga itu jalannya, jalan menuju ke sananya itu. Oh jadi lebih terarah ya? Iya, lebih terarah dalam bisnis. Betul. Jadi sebelumnya emang udah pernah ngikutin mentoring sebelumnya atau coaching? Belum sama sekali. Belum Dan sama sekali. Berarti saya sama kayak Mbak Ratu ya? Saya lebih melihat orang kenapa jarang ikut mentoring gini loh. Saya suka beranggapan pengusaha sukses ya mungkin udah dari dulunya udah kaya dulu. Oh, gitu. Jadi suka nggak percaya. Tapi pas di BW ini coba-coba sih awalnya. Ya tuh bagus banget. Dan efeknya ada untuk saya pribadi dan tim di Indo Aras. Oke. Cerita nggak? Dulu omsetnya berapa sih sebelum ikut? Nah ini dia nih. Sebenarnya Karyawannya berapa sih? Sekarang karyawannya berapa? Oke, Sensei udah nggak tahan nih. Sensei sebenarnya ada Sensei coba. Tapi coba Mbak, langsung aja nih kita untuk bukaan ya. Biar nggak kelamaan ya. Oke, langsung nih. Langsung dari awal nih. Sebelumnya sama setelahnya. Dari awal. Ya oke, boleh lah. Dari saya lahir. Oh, Jadi ini saya ikut ini sebenarnya tadi saya sempat bilang startup. Saya bukan startup ya. Bisnis saya itu dari 2008 kalau nggak salah. 2008. 2008, jadi saya udah nggak masuk startup mungkin. Ya saya sih. Karena kita ketemu itu 2010, jadi saya bukan startup, jadi startup. Ya. Jadi gitu. Saya ikut ini waktu itu tahun 15 ya? 2015 dan jujur kondisi perusahaan saya saat itu udah mau saya tutup. Udah hampir bangkrut, jadi saya coba implementasi ilmunya dan saya dapat itu dalam 1 tahun di 2015 saya mau tutup. 2016 itu karyawan saya cuma 12 orang. Cuma 12. 2015 tinggal 12 orang. Tinggal 12 orang. Nah itu saya 2016 nih saya praktekin ilmunya. Alhamdulillah itu di 2016 saya dapat mendobrak semuanya. Di 2016 saya dapat 9 kontrak klien. 9 kontrak klien. Ya, dari tepuk tangan dulu buat Mas Edo nih. Dari 3 2015, 2016 9. Oke, awalnya hanya 3. 3 dan mau tutup. 3 dan mau tutup. Betul juga ya. Berarti 3 kali lipat ya pertumbuhannya ya. 3 kali lipat. Nah, Karyawannya berapa dulu? Waktu 2015 itu kan 12 sampai sekarang itu karyawan saya sudah ada 40 sampai 50 orang. dahsyat. Tepuk tangan dong sekali lagi ya buat Mas Edo. Artinya Mas Edo ini telah bermanfaat untuk lebih dari 40 orang Bapak Ibu. Ya. Jadi mau nambah Mas? Masih mau nambah ya. Karena target saya 2020 itu paling nggak saya pengen buka sampai Bali, Denpasar. Amin, amin ya robbal alamin.
Mau tahu dong, tadi belum jelas dari Agak malu-malu nih, agak malu. Iya nih. Kalau 2015 itu ya, 2015 dulu 3 kontrak ya berarti ya, 3 kontrak, sekarang jadi 9. Peningkatan 300%. Itu klien, customer. Jadi kalau di KPP itu per klien peningkatan 300%. Tapi kalau secara omset berapa persen? Dari omset sampai tahun lalu dari 300 juta tutup buku 2016 itu 1,5 M. 1,5 miliar, Bapak Ibu. Dalam setahun, Bapak Ibu sekalian, itu uniknya startup ya. Uniknya startup itu bergerak bukan linear, bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak. Tapi kalau startup itu bisa bergerak secara eksponensial. Jadi pergerakan 300-500% itu seharusnya normal sekali untuk startup. Gitu. Jadi teman-teman yang di startup itu ketika pergerakannya cuma 10-20% berarti salah. Berarti salah. Startup minimal 300-200% itu masih sangat bagus ketika memang potensinya bagus, pengelolaannya tepat. Jadi sudah membuktikan sendiri dalam 1 tahun bisa meningkat 300% untuk kliennya, 500% untuk omsetnya. Berikan aplaus yang meriah. Luar biasa nih. Ini agak malu-malu nih. Malu-malu luar biasa ini. Tapi malu-malu 1,5 miliar loh Ibu. Kita nih senang-senang ya kelihatannya. Aduh nggak punya duit ya. Bahaya. Nah sebelumnya nih Mas Hiro tadi udah menjelaskan ya. Sampai 1, miliar ya di akhir tahun kemarin 2016. Mau tanya dong nih ya, gimana nih perkembangannya nih, realnya. Kita buka-bukaan deh, kita pembisnis ya, betul ya? Sama-sama pembisnis, ayolah buka-bukaan nih. Biar makin greget, wah bener nih ilmunya gitu kan. Biasanya maaf saya ngelihat banyak buku-buku bukan menjelekkan yang lain. Artinya ya udah, cuman isinya motivasi gitu. Di sini kita akan lihat langsung bagaimana kesaksian dari Mbak Ratu. Silakan, saksi hidup. Nah, sebelumnya karyawannya mungkin dari omset atau profitnya yang didapat. Sebelumnya seperti yang tadi saya bilang ya, saya sebetulnya nggak punya karyawan. Adapun admin 1 masuk keluarnya sering banget gitu. Setelah ikut coaching bisnis undercover, saya punya admin sekarang ini 2 yang tetap ya, 2 yang freelance. Kemudian tutor saya kurang lebih yang aktif itu ada 60-80 tutor. 60-80 dahsyat. Finally akhirnya itu sebelumnya gimana? Sebelumnya sih memang tutor nggak sebanyak itu ya, dan admin pun mungkin ketika sendirian nggak ada teman juga kali ya. Jadi pressure-nya itu tinggi banget karena kan kita jasa gitu, kita handle klien itu memang cukup menguras energi positif gitu setiap harinya seperti itu. Sekarang bisa dilihat itu tim saya, kayak lebih ceria dia daripada saya. Oh gitu ya, dia memikirin yang penting terima gaji ya. Ini juga malu-malu nih. Coba sensei dibukain lah nih kalau misalnya susah. Dulu punya klien berapa banyak dan bisa berapa omsetnya, sekarang kliennya cuma berapa tapi omsetnya bisa berapa? Ini dia nih, menarik. Boleh Mbak Ratu. Oke, jujur-jujuran ya. Jujur, katanya suruh jujur nih Mbak. Oke, sebelum coaching bisnis undercover ya teman-teman, jujur omset saya untuk per bulannya itu 20 juta ya. Jadi dalam 1 tahun itu saya nggak dapat gitu ya 500 juta, paling saya dapat 200 juta. Setelah coaching bisnis undercover itu omset saya 1,1 M. 1,1. Ada finance-nya gitu. Bukti ya benar ya? Oke, udah ada bukti. Dulu kliennya kayak gimana perubahannya? Sekarang kayak gimana kliennya? Baik, kalau dulu itu kita lelah banget ngurusin klien yang perintilan ya. Dalam arti perintilan itu klien yang menyumbang atau membayar jasa kita kecil tapi banyak sekali. Tapi untuk